Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Pemirsa kuliah umum Romaisu Academy rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari yang berbahagia ini tentang tema-tema motivasi diri atau membangun diri yang kita sajikan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang hal ini dalam kitab yang berjudul Al-Arba'un At-Taqwiriyah. Dan pertemuan kali ini kita akan bicara tentang suatu sikap yang menjadi kunci seorang untuk bisa sukses atau berkembang, yaitu tentang sabar. Baik, saya izin untuk menampilkan di layar. Hadis tersebut adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya anna unasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sejumlah orang dari kaum Ansar yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falam yas'alhu ahadun minhum illa a'tahu. Maka tidak ada seorang pun yang meminta kepada beliau, tidak ada seorang pun di antara mereka yang meminta kepada beliau, melainkan beliau kasih. Hatta nafida ma indahu. Hingga seluruh apa yang ada pada tangan beliau itu habis. Ya. Wa qala lahum, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, hina nafida kullu syai', ketika apa benda-benda, duit atau apa yang ada pada beliau ketika itu sudah habis karena dimintai oleh masyarakat beliau, Masya Allah. Nabi itu nggak pernah menolak kalau dimintai apapun. Selama beliau punya, beliau kasih. Nggak pernah berpikir ini merugikan saya, ini berkurang, nggak pernah. Kasih sampai habis, duit beliau habis. Ya, harta beliau habis. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in anfaqa bi yadayhi. Ketika apa yang beliau pegang ketika itu sudah enggak ada, sudah dikasihkan semuanya, beliau mengatakan, ma yakun 'indi min khairin la addakhiruhu ankum. Kebaikan-kebaikan yang aku punyai, aku enggak akan pernah menyimpannya kemudian tidak membagikannya kepada kalian. Wa innahu man yasta'iffa yu'iffahullah. Tetapi orang yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan membuatnya sabar. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah betul-betul akan mencukupkan dia. Walan tu'tau 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya melebihi mahalnya kesabaran. Insyaallah. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada seseorang adalah apa? Kesabaran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam kesabaran itu mengandung kunci untuk bisa sukses. Dalam kesabaran mengandung perilaku-perilaku, berbagai macam perilaku, berbagai macam capaian-capaian kalau orang itu bisa bersabar untuk menuju kesuksesan. Nah, di sini jelaskan di dalam syarahnya. Perbedaan antara orang-orang yang sukses dan selain mereka adalah quwwatul iradati ala taghayyur.
perbedaan antara orang-orang yang sukses dan yang gagal itu adalah pada kekuatan dan keinginan yang kuat untuk berubah. Keinginan yang kuat untuk berubah. Nah, ini. Jadi keinginan yang kuat untuk tidak berada di zona nyaman dia. Ketika berada di zona nyaman yang itu negatif, maksud saya. Kalau berada di zona nyaman yang itu positif, silahkan dinikmati hidup Anda. Tapi ketika berada di zona nyaman, zona rebahan, zona scroll, zona hanya habisin waktu dia dalam gadget yang nggak ada manfaatnya, nggak ada produktivitasnya, ini ya, nggak terasa 1 menit, 2 menit, 3 menit, berjam-jam mantengin layar gadget, nggak ada produktivitasnya. Nah, orang memiliki kekuatan atau keinginan yang kuat untuk berubah dari itu. Itulah kunci kesuksesan itu. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sebuah sunnah kauniyah di dalam berubah, dalam perubahan. Yaitu sunnah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan di semesta alam ini. Itu sunnah kauniyah. Ya kan? Kalau orang bisa menyebutnya sunnatullah. Jadi Nabi SAW menjelaskan tentang sunnatullah dalam hal perubahan. Wahya, yaitu al-insan huwa masdarut taghyir in arada dzalik. Manusia itu sendiri adalah sumber perubahan dia. Sumber perubahan dirinya itu adalah dirinya sendiri, bukan yang lain. Ya. Tapi orang kalau mau berubah itu adalah dirinya sendiri sumbernya. Kalau dia pengen berubah maka dia bisa berubah. Tapi kalau dia tidak ingin berubah maka tidak akan pernah berubah. Wallahu bifadlihi yu'inuhu alaih. Kemudian Allah dengan karunia-Nya akan memberikan pertolongan atas keinginan kuat tersebut. Faman talabal ifata, oleh karena itu siapa yang menginginkan kehormatan, maka akan Allah jaga kehormatannya, akan Allah muliakan kehormatannya. Waman talabas sabra, siapa yang menginginkan kesabaran, Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Demikianlah yang berlaku, ketetapan Allah yang berlaku dalam segala perkara kehidupan ini. Baik itu dalam hal kebaikan maupun keburukan. Siapa yang berusaha untuk menggapai sikap-sikap baik, berikhtiar, melatih, mencoba terus, maka dia akan menjadi orang itu. Orang berusaha menjaga kehormatannya, akan Allah jaga kehormatannya. Orang berusaha untuk bersabar, akan Allah berikan kesabaran. Seorang yang berusaha untuk menahan marah, terampil cerdas dalam memanajemen emosionalnya, maka dia akan terampil dan cerdas dalam memanajemen emosionalnya. Sebaliknya juga, seorang yang berusaha untuk bersikap buruk, berusaha berdusta, maka akan Allah jadikan dia pendusta. Seorang yang berusaha untuk korupsi, Allah akan jadikan dia koruptor. Seorang berusaha untuk berkhianat, bermuka dua, berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan kesalahannya, berpikir, ia akan menjadi wataknya. Nah, jadi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga diterangkan bahwa manusia itu punya kehendak juga, punya iradah, punya ikhtiar, punya pilihan untuk berbuat apa. Manusia itu tidak dipaksa seperti wayang yang digerakkan oleh dalang saja. Tapi manusia ini makhluk yang berakal, yang berhati nurani, yang punya kehendak, yang punya nafsu. Ya, sehingga kita di dalam takdir Allah, dalam sunnatullah, itu diberi pilihan mau milih jalan kebaikan, jalan hidayah, Allah mudahkan jalan hidayah. Ya, ingin berperilaku baik, punya habit dan karakter yang baik, Allah akan mudahkan itu semuanya. Tapi bagi mereka yang pengennya sesat, jauh dari Allah dan Rasulnya, mencela Allah dan Rasulnya, menyudutkan Islam, ya,
maka atau dia berusaha untuk berkarakter tidak baik, Allah akan jadikan itu jalan hidupnya. Jadi tidak semata-mata Allah itu memberikan begitu saja. Allah melihat usahanya. Ketika orang ini jujur dalam usahanya, bersungguh-sungguh dalam usahanya, Allah kasih. Baik itu dalam kebaikan atau keburukan. Dalam kebaikan misalnya Allah mengatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berusaha untuk meniti jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan itu kepada dia. Untuk orang-orang yang berusaha untuk memilih keburukan, memilih kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau kesesatan, Allah juga akan mudahkan. Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika hati mereka telah menyimpang, maka Allah simpangkan betul-betul hati mereka dari jalan hidayah. Ya, jadi Allah memberikan kesesatan kepada dia itu disebabkan kesalahannya sendiri. Falamma zaghu. Ketika dia berbuat menyimpang, ketika hatinya mulai menyimpang, mulai nyaman dengan kekufuran, lebih condong kepada kemusyrikan, kesyirikan daripada tauhid dan ajaran Rasulullah sunnah, lebih condong kepada kesyirikan dan bid'ah barangkali. Nah, ketika ada kecondongan itu, ya sudah, Allah cemplungin ke situ sekalian. Walamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika hatinya telah menyimpang, dia berusaha menyimpang, maka Allah betul-betul simpangkan dari jalan kebenaran. Jadi ini keadilan Allah SWT. Sehingga tidak ada yang berhak untuk menyalahkan Allah ketika dia sesat. Karena kesesatannya itu dari dosanya sendiri. Makanya tidaklah seorang itu jauh dari sunnah Rasulullah SAW, di ajaran Rasulullah, melainkan karena dia sibuk dengan bid'ah. Jika sudah disibukkan dengan bid'ah, dia akan jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Ya, itulah bahaya dosa. Seorang itu tidaklah dibuat benci kepada tauhid, kepada ahlu tauhid, orang-orang yang mendakwahkan tauhid, melainkan karena perilaku dia yang lebih loyal kepada orang-orang kafir. Itu dia. Maka jadilah itu menjadi jalannya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak akan memberi hidayah orang-orang yang fasik, orang-orang yang enggak berusaha berbuat baik, enggak berusaha berubah, orang-orang fasik ini. Orang-orang yang sudah nyaman dengan dosanya, tidak bertaubat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, Allah enggak akan beri hidayah. Kecuali dia berusaha, dia merasa gelisah, dia istighfar, dia ingin berubah, Allah akan berikan hidayah. Soal nunggu waktu saja. Nah, ini pelajarannya bagi kita ya, bahwasanya apa? Al-insan fa'ilun haqiqi li'amalihi. Manusia itu punya kehendak untuk melakukan tindakannya. Nah, ketika manusia membuat sebuah keputusan, seorang itu membuat keputusan, maka dia bertanggung jawab terhadap ya konsekuensi dari keputusan itu. Dia bertanggung jawab sendiri terhadap konsekuensi dari apa yang dia putuskan. Nah, di antara keputusan yang paling sakral dalam kehidupan manusia itu adalah keputusan untuk berani berubah. Qararut taghyir. Untuk berani berubah. Kita ini harus selalu berubah. Karena kita ini selalu salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk selalu bertobat. Tobat itu kan jalan menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Orang kalau mau sukses itu harus selalu berani berubah. Jangan tergesa-gesa memutuskan inilah hidupku di sini, padahal itu kehidupan yang negatif, tidak produktif. Jangan. Berani berubah. Anda merdeka untuk berubah. Makanya Allah katakan kepada hamba-hamba yang berbuat dosa, qul la'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu dengan perbuatan-perbuatan dosanya itu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman,
Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang jujur, yang tulus. Nabi SAW mengatakan, "Fawal ya ayyuhan nas, tubu ilallah." Wahai manusia semuanya, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni la astaghfirannallaha fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku dalam satu hari beristighfar kepada Allah 100 kali. Jadi Nabi setiap saatnya adalah perubahan pada beliau itu orang yang tidak pernah berbuat salah, orang yang terjaga dari kesalahan. Tapi beliau tetap merasa bersalah, merasa saya harus terus berubah. Seorang itu akan selalu mulia ketika seorang itu selalu merasa dirinya itu kurang, masih perlu meningkatkan lagi. Meskipun sebetulnya dia sudah berada dalam level yang sempurna. Seperti Nabi SAW, sudah begitu sempurna, Allah sudah jamin pemaafan dosanya, yang lampau maupun yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Beliau beristighfar terus. Itu orang yang sempurna, orang yang tinggi kelasnya itu. Tapi orang itu kalau rendah kelasnya, dia akan mudah puas dengan capaiannya, kemudian selesai. Merasa dirinya telah sempurna dan tak perlu lagi belajar kepada siapapun, tak perlu lagi dia beristighfar atau belajar dari kesalahan karena sudah sempurna. Nah, ketika sudah sampai tahap itu, hati-hati, biasanya kegagalan makin dekat gitu. Ya, orang itu kalau orang yang sukses sejati itu selalu merasa, ya masih banyak kekurangan saya harus banyak belajar, ya kan. Dia belajar dari kesalahan terus, dari kesalahan dia belajar terus, dan mungkin saya juga akan salah lagi. Tidak merasa dirinya maksum. Nah, jadi apa? Keputusan hidup Anda yang paling krusial itu adalah Anda berani berubah. Kalau mau sukses, Anda harus berani berubah. Ya, berubah ini bagaimana? Supaya kita berubah itu lebih mudah ya. Pertama, biasanya orang menuju perubahan itu, pertama yang muncul adalah kesadaran. Kesadaran dalam pikirannya bahwasanya saya berada di dalam habit yang tidak produktif, dalam perilaku yang negatif, muncullah kesadaran. Nah, dari kesadaran ini kemudian dia akan apa? Dari kesadaran dia akan mencoba. Nah, mencoba apa yang dia sadari, dia wujudkan menjadi tindakan untuk berubah. Sadar misalnya teror dalam melakukan sholat 5 waktu, sering diolor-olor misalnya ya, dia sadar ini kesalahan, dia gelisah hatinya dengan kebiasaan seperti itu. Akhirnya dia mencoba, saya harus perbaiki waktu tidur saya misalnya, saya harus berusaha untuk begitu azan langsung berwudu misalnya gitu ya. Dia mencoba. Setelah dia berani mencoba, maka percobaan itu akan menjadi kebiasaan. Akan menjadi apa? Kebiasaan. Nah, setelah kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan, maka dia akan baru menjadi skillnya. Ya. Baru menjadi skillnya. Ya, sudah di sini dia sudah ekspor. Di sini di tahap skill ini. Profesional, sudah nggak perlu lagi pembiasaan. Nah, inilah tahapan-tahapan orang itu berubah, teman-teman ya. Dari sadar, dengan ikut mungkin dengar nasihat, ya kan, membaca nasihat, terinspirasi dari orang, dia menjadi sadar. Setelah sadar dia coba. Ya, kalau sadar saja nggak coba berarti apa itu namanya? Orang yang cuma bisa sadar tapi nggak mau berbuat, itu namanya apa itu? Orang apa itu? Omong doang. Eman kalau sudah sadar itu ya disyukurilah. Anda mendapatkan nasihat, tek. Oh iya ya, salah saya nih, astagfirullah. Itu disyukuri. Cara mensyukurinya apa? Dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dicoba, dipraktekkan kesadaran Anda itu.
diwujudkan menjadi perilaku yang nyata kesadaran Anda itu. Coba dulu, jangan takut gagal. Namanya orang mencoba kadang ninggalin lagi, coba kadang ninggalin lagi. Tapi Anda harus berani mencoba, enggak apa-apa, coba. Kalau sudah mencoba, syukuri percobaan Anda itu dengan menjadi kebiasaan. Diusahakan goalnya ketika percobaan itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, otomatis Anda akan mendapatkan skill. Jadi skill Anda. Ada yang bilang bahwasanya manusia itu untuk bisa berubah dari satu habit ke habit berikutnya, ya, dari habit yang negatif menjadi habit yang positif, ya, itu tahapannya seperti ini. Ada yang bilang itu butuh waktu 2 pekan, ya. Nah, orang kalau sadar masa 2 pekan, kelamaan. Di sinilah paling percobaan 2 pekan. Silahkan Anda coba 2 pekan itu, 14 hari. Nah, kemudian setelah 14 hari dia mencoba, 2 pekan selanjutnya akan menjadi kebiasaan. 2 pekan selanjutnya menjadi kebiasaan. Terus Anda membiasakan diri selama 2 pekan. 2 pekan itu nggak pernah lepas. Itu 2 pekan selanjutnya itu akan menjadi skill. Ini kaidah ini dalam segala perubahan ini. Ya, baik perilaku yang buruk maupun baik. Baik amalan ibadah maupun duniawi. Tahapannya itu seperti ini. Ada yang bilang, ada pakar yang bilang itu butuh 3 bulan. 3 bulan Anda mencoba. Nanti maka setelah itu 3 bulan berikutnya akan menjadi kebiasaan. 3 bulan Anda sudah menjadi kebiasaan. 3 bulan berikutnya, ya, Anda akan menjadi expert dalam hal tersebut. Sudah menjadi bagian dari kehidupan Anda. Jadi subhanallah, antara 2 pekan dan 3 bulan ini, ya, itu waktu-waktu yang krusial. Makanya ada ulama yang diberkahi waktunya barangkali apa? Dia hanya berusaha mencoba 2 pekan ataupun 3 bulan sebuah habit yang baik, akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi 2 pekan 3 bulan yang menjadi berkah hidupnya. Dari situ muncullah habit-habit yang mengisi hidupnya menjadi kehidupan yang produktif, yang berkah, penuh dengan kebaikan. Mungkin hanya dimulai dari sadar, kemudian dia mencoba, berani mencoba. Dalam 2 pekan atau 3 bulan, silakan Anda pertajam lagi itu, cari dibaca lagi di jurnal-jurnal mana yang kuat pendapatnya, ya. Nah, untuk bisa seperti ini semua teman-teman, untuk bisa melalui tahapan-tahapan ini, kuncinya satu aja. Kuncinya apa? Sabar. Kuncinya adalah sabar. Ya. Apa tuh sabar itu? Mas Aan, apa sabar itu? Ada Mas Aan? Apa yang dimaksud dengan sabar? Kalau di chat tolong dibacakan, Mas. Apa, Mas? Menahan. Bagus. Sabar itu menahan. Yang namanya menahan itu nggak ada yang enak menahan itu. Ya, orang itu pengennya los saja jalan. Orang pengen, kalau kita motoran, ya, itu paling males tuh kalau macet, kalau nggak lampu merah, ya kan? Pengennya tuh los kebut terus dari Gunung Kidul ke Malioboro tuh 100 km per jam non-stop. Pengennya nggak loh. Yang namanya ngereng-ngereng itu malas, ya, gitu kan. Makanya orang sabar tuh nggak ada yang enak. Jadi kalau Anda mau bersabar, ya, Anda harus keluar dari zona nyaman. Dari zona nyaman kebiasaan negatif Anda. Nah, itu. Anda harus ngerem diri. Ya, ini berkaitan nggak dengan goal hidup saya? Kebiasaan ini relate nggak dengan goal hidup saya? Kalau enggak, tinggalkan. Susah ninggalkan. Nggak ada yang mudah ninggalkan. Nggak ada yang mudah orang jadi sukses tuh. Supaya mudah, makanya saya breakdown seperti ini nih. Tahapannya cuma 4 tahapan aja. Dan Anda hanya butuh 2 pekan atau 3 bulan pertama nih, setelah Anda sadar.
Jadi ini tuh habit Anda. Setelah ini insya Allah los, jalan gitu aja. Nah ya kan ya. Jadi kuncinya sabar, sabar. Makanya Nabi SAW bilang apa di ujung hadis? Nah, Nabi mengatakan, walan tu'tau ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Ya, tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Maka kalau kita jadi orang yang kurang sabar, mintalah pada Allah sabar. Ustaz, saya bingung mau doa sama Allah gimana ya supaya saya bisa berubah, Ustaz. Teman saya di usia 23 tahun udah nikah, saya masih jomblo. Nah, gitu misalnya ya. Usia 25 tahun sudah bisa ngontrak rumah. Sudah nggak tinggal di rumah sendiri ya, biasanya 25 tahun tuh. 30 tahun sudah punya rumah, Masya Allah. Tapi jangan itulah. Tidak perlu Anda dipusingkan dengan itu. Cuman dunia lihat yang ke bawah aja. Ya, jalan aja. Akhirat juga. Allah Ustaz, Masya Allah, teman saya 20 tahun udah hafid Quran, 25 tahun sudah bisa menghajikan orang tuanya. Itu kan harus punya duit tau itu ya. 30 tahun sudah bisa menghajikan istri dan si orang tuanya sudah, istrinya, anak-anaknya dihajikan. Jadi capaian-capaian dunia ini jangan murni dunia lah kalau sebagai seorang muslim. Dunia hanya pewarna aja, hanya penguat saja ya. Tapi alasan utamanya akhirat gitu. Jadi jangan duit pusing kita nih kalau itu loh, tetangga 30 tahun udah punya rumah, gak perlu, ngapain, terserah, alhamdulillah rezeki Allah. Tapi itu loh tetangga 30 tahun soft pertama terus di sholat, itu loh tetangga Masya Allah ya, setiap bulan bisa umroh. Berarti kan perlu kerja keras itu loh. Sehingga kegiatan-kegiatan duniawi itu bernilai ibadah. Makanya kuncinya apa? Teman-teman, sabar. Jadi kuncinya untuk Anda bisa melalui tahapan ini adalah sabar. Nah, makanya orang sabar itu Masya Allah berkah hidupnya. Banyak kebaikan yang Allah berikan dari kesabaran itu. Sebenarnya disebutkan dalam hadis, di dalam ayat, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kalau orang itu sudah bersama Allah, nggak ada yang perlu ditakutkan lagi. Ya, apakah itu orang lain yang berusaha berniat buruk, berusaha menjatuhkan, mungkin menjatuhkan dia, hasad sama dia, nggak ada yang ditakutkan kalau orang udah bersabar. Atau bahkan dirinya sendiri, pikirannya sendiri, kekhawatiran dia sendiri, tidak perlu takut kalau orang sudah bersabar. Menang dia kalau bersabar. Dalam hadis disebutkan bahwasanya sesungguhnya ada di surga itu derajat yang tidak bisa dicapai dengan sholat, dengan puasa, dengan berbagai ibadah yang lain. Yang derajat tinggi surga tersebut hanya bisa dicapai dengan apa? Kesabaran. Makanya kalau ada orang sukses nggak sabaran itu mustahil. Mungkin yang sukses bapaknya. Ya, jadi kalau butuh duit minta bapaknya. Tapi mindsetnya, karakternya, habitnya habit orang-orang gagal. Kalau mau jadi punya karakter orang sukses ini kuncinya sabar Anda. Sabar itu seperti kata Mas Aan tadi, menahan. Ya kan? Apa itu bahasa Arabnya itu istilahnya, menahan itu al-habsu ya, menahan. Nah itu menahan dari hal-hal yang nyaman bagi nafsu, bagi jiwa, menahan dari perilaku-perilaku negatif. Nah, sabar. Baik, terus apa lagi di sini? Terus apa korelasinya dengan sabda Nabi yang sebelumnya? Yaitu Nabi mengatakan, waman yasta'iffa yu'iffahullah, waman yatasabbar yusabbiruhullah.
Siapa yang menjaga kehormatannya akan Allah jaga kehormatannya. Dan siapa yang berusaha bersabar dia akan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini korelasinya di mana? Antara pesan di atas ini dengan yang di bawah ini. Ya. Korelasinya adalah ya kan? Seorang itu untuk bisa berada dalam perilaku tertentu, keadaan tertentu dalam hidupnya, itu dia perlu berusaha. Waman yasta'ifa, siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya, akan Allah tinggikan martabatnya. Dan siapa yang berusaha bersabar, akan Allah sabarkan dia. Waman yastaghni, siapa yang berusaha untuk merasa cukup, ya, maka akan Allah cukupkan betul-betul dia. Jadi butuh usaha, dan usaha ini apa? Usaha ini perlu sabar. Usaha untuk berubah ini harus sabar. Harus sabar. Nah itu. Jadi nasib seseorang itu sebetulnya ya karena pikiran dia sendiri. Karena pikiran dia sendiri. Kalau dia ini berpikir sebagai seorang yang sukses, seorang yang sukses mungkin dalam capaian bisnisnya, dalam hartanya, dalam dunianya, dalam akhiratnya, pola pikirnya itu pola pikir orang sukses. Dia betul-betul sukses. Tapi kalau pola pikir orang yang terbelakang, yang mundur, ya dia gitu terus. Jadi ada si kaya, ada si miskin. Kalau kita bicara ukuran yang sederhana, ukuran yang universal, ada kaya, si miskin. Sebetulnya kaya dan miskin, ya, itu tentang mindset. Waman yastaghni yughnihimullah. Siapa yang mindsetnya sebagai orang kaya meskipun dia miskin, Allah akan cukupkan hidupnya. Ya. Tapi kalau dia mindsetnya adalah orang yang minta-minta terus, kepribadian yang seperti itu ya gitu terus hidupnya. Itu terus. Makanya Nabi pesan sama sejumlah orang-orang Ansor tadi yang suka minta-minta sama Nabi, kalau kamu minta sama saya akan saya kasih. Minta apapun akan saya kasih selama itu ada di saya. Sampai habis apa yang di tangan beliau tuh. Tapi Nabi habis itu kan berpesan, waman yastaghni yughnihillah. Tapi siapa yang merasa cukup akan Allah cukupkan dia. Gitu ya. Nah, itu teman-teman. Dan kuncinya supaya kita ini sebagai makhluk, ya kita sebagai makhluk yang punya keinginan, punya kemampuan, Allah berikan kepada kita kemampuan, keinginan, ikhtiar, berusaha untuk bisa ke situ, kita itu diperlukan apa? Kesabaran. Nah ini teman-teman ya, ringkasannya seperti ini tahapannya. Dimulai dari sadar, kemudian mencoba, lalu menjadi kebiasaan. Setelah itu seorang akan profesional di dalam kebiasaan tersebut. Baik, karena hari ini cukup padat kegiatan di Rumah Yeswa Academy, saya rasa cukup untuk materi kita, dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, tidak ada tanya jawab. Nanti jika ada pertanyaan semoga bisa di lain waktu bisa disampaikan lebih longgar lagi insyaallah ya. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Semoga kita bisa istiqomah terus untuk selalu berubah, selalu beristighfar, bertobat kepada Allah, dan juga untuk menjadi orang-orang yang bersabar ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.